Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita mungkin supaya tanya kita bisa jelaskan di sini. Wa idza hakamtum bainan nas, jika kalian memutuskan suatu perkara, jadi menghukumi ya, atau ini siapapun yang berada posisi ini nanti ya, pemerintah kita ada kaitannya kaki tangannya adalah jaksa, hakim gitu ya, ada kaitannya itu dengan keamanan dan sebagainya dari kepada yang memutuskan perkara itu ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita yang menentukan kepada anak kita, kamu begini kan seperti itu ya. Bila memutuskan suatu perkara di antara manusia, entah mobil adil, berhukumlah, putuskanlah dengan adil. Adil itu bukan seimbang begini, bukan, menempatkan suatu pada tempatnya. Ini satu ilustrasi Bapak Ibu, contoh. Ini kita ini biasa nonton di media sosial. Contohnya ini penonton bola, orang yang suka nengok bola Pak ya. Kan ada tembok. Ini kan orang itu kan beda-beda. Ada anak kecil, ada yang remaja, ada yang tinggi badannya Pak. Nah itu remaja dulu yang penting tinggi badannya. Ini ada yang butuh dua tempat pijakan, apakah meja atau apa namanya. Ada yang butuh satu sudah nengok Pak. Ada yang tidak butuh sudah nengok. Jangan dikasih bagi rata Pak. Dibagi rata semuanya. Ini satu. Ada yang tidak nampak lah bagi dia kalau yang pendek badannya. Yang dikasih satu juga tidak nampak juga karena dia belum sampai. Yang kalau ini yang satu dikasih dia tanpa nengok di situ. Berarti ini nggak adil namanya. Kalau adil itu, oh ya dia butuh dua. Contohnya dua ini. Seperti anak kita Pak Bu ya. Anak kita ini kan kalau dibagi rata uang belanjanya kan itu nggak adil itu. Kan kebutuhan anak kita kan beda-beda. Anak kita kalau sudah kuliah kebutuhannya lebih besar. Yang masih TK, yang buat jajan, gitu. Ya itu namanya adil, menempatkan suatu pada tempatnya. Itulah namanya yang memutuskan perkara. Bapak Ibu sudah paham masa ini ya, tinggal prakteknya aja. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selesaikan. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Inilah nikmat yang Allah berikan untuk kita, untuk menjadi bahan ibrah, nasihat untuk kita. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Jadi ada curhatan kita atau gimana, kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulut kita. Jadi Maha melihat perbuatan kita. Jadi ketika kebaikan ada balasan kebaikan. Kita putuskan, maka penegak keadilan ini, penegak hukum itu sebenarnya kakinya itu bisa cepat masuk surga Bapak. Karena dia memutuskan perkara orang jadi benar, maka dia cepat bisa masuk, tapi bisa cepat masuk neraka juga itu. Kenapa? Kapan dia zalim? Karena lawan daripada adil itu zalim, tidak menempatkan pada tempatnya. Itu namanya kezaliman, maka neraka ujung-ujungnya. Maka kita bisa zalim terhadap Allah. Ada hak Allah, contohnya sholat. Orang yang tidak sholat subuh itu zalim terhadap dirinya. Tidak dia. Seharusnya dia mau sehat, tidak jadi sehat dia Pak. Itu ya. Seharusnya diberikan rezeki ini. Coba Pak ini rezeki dari Allah ini. Kalau ini banyak, wajib. Itu ya. Ini yang datang mesti ini Pak. Dapat ini kan? Oh itu tadi. Seharusnya dapat ini, nggak dapat karena dia tidur di rumahnya. Betul dah dia. Ini kan contoh. Ini macam ini contoh. Ini adalah satu titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi ada zalim terhadap diri sendiri, ada zalim terhadap orang lain. Kalau kita lihat sekarang ini sebelum kita tanya jawab ya, luar biasa nih. Semuanya kan jargon-jargonnya sudah keluar semua itu ya. Yang calon tiga kita ini. Luar biasa semuanya. Seakan-akan semuanya paling berhak dan dipilih semuanya. Itu dah dia. Paling keren lah menawarkan. Jadi kalau konsep Nabi, sebenarnya kalau tipe pemimpin, kalau ada orang yang menawarkan diri jangan dipilih. Karena itu ada maunya itu. Tapi kalau dia memang sudah berhak, dia tidak meminta begini-begini, tapi tidak boleh juga nolak kalau sudah dia berhak dulu.
tidak ada yang lain. Contohnya waktu pemilihan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini sudah diamanahkan, tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar tidak mau juga. Apalagi Sayyidina Sayyidina Umar tidak mau, saya tidak ada yang paling bisa kecuali itu, gitu ya. Kan Sayyidina Abu Bakar menulis surat wasiat itu kepada Sayyidina Umar bahwa setelah aku nanti Umar lah yang kalian bayar, gitu ya. Itu kan ada seperti itu. Sayyidina Umar tidak mau, kan? Saya belum berhak, saya tidak bisa berhak. Tapi Rasulullah SAW menawarkan kita kalau ada sesuatu seperti itu jangan diminta. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak minta. Gitu. Kalau hari ini rasanya tidak bisa kalau tidak minta. Itu Abu ya, susah kalau tidak minta. Wah, ya, ini Allah Akbar. Berat itu masalah itu. Nah, kunci daripada sini saya kasih statement closingnya ini. Ada Nabi SAW memberikan kita solusi ketika diberikan amanah seperti ini. Apalagi kita ini sebentar lagi memilih pemimpin untuk daerah provinsi Jambi. Saya tidak menyebut nama calonnya, tidak. Kita sebagai ustaz boleh begini-begini. Konsep Nabi adalah sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu tergantung kawannya siapa. Kawannya siapa, Pak? Kalau kita melihat kawannya siapa itu adalah orang partai. Siapa yang partainya di mana berada dia. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka lihatlah kawannya siapa yang dia kawani. Artinya calon-calon ini kawannya siapa, orang soleh, partainya juga soleh. Dia membela agama Allah, membela umat Islam, membela ini, maka pilihlah. Walaupun dia mungkin jelek atau gimana, tapi dia berada di lingkungan yang baik, dia akan jadi baik. Orang baik berada di lingkungan salah, jadi salah juga. Tidak bisa ngapa-ngapain kalau orang baik itu sudah terkunci dia, Pak. Seperti kerbau dicolok hidungnya itu, Pak. Itu contoh itu. Jadi kalau atau kambing atau apa punya sudah dicuri hidungnya tidak bisa ngapa-ngapain. Nah itu ya. Jadi ini kita tidak boleh melihat hanya langsung orangnya aja. Betul Pak ya? Tapi Nabi memberikan jalan, kawannya siapa? Itu kawan yang penting, Pak. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, bau minyak wangi. Dekat penjual minyak tanah, bukan salah minyak tanah, Pak ya. Atau bensin, bau bensin kita. Dekat penjual jengkol, bau jengkol, Pak. Nah, tergantung kawannya siapa. Seperti itu Pak Haji. Kita buka tanya jawab sedikit, insyaallah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran kepada bunda kita yang tetap memberikan sedekahnya pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan segala apapun yang beliau lalui dan Allah berikan rezeki yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Silakan Bapak yang sudah dapat, tentu mungkin sudah dapat semua. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum kita buka sesi tanya jawab, Ustaz, ada satu hal yang perlu kami tanyakan, Ustaz. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memang saat ini mayoritas masjid di Indonesia terbuka mata hatinya dengan melihat apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan Masjid Jogokarya yang di Yogyakarta. Nah sekarang yang kami tanyakan Ustaz, sebagaimana yang terjadi di masjid kita ini, kita saat ini punya saldo yang kurang lebih 51 juta dan itu ada di bank syariah Mandiri. Nah, kita akan merencanakan membuat sesuatu. Kita akan angkat masjid kita rencana biayanya 77 juta. Mau tidak mau? Saldo berapa? 51 juta. Nah, jadi tinggal 21 juta lagi. Mudah itu. Mau tidak mau, Ustaz, kita gunakan dulu uang itu ke bank. Paling tidak kita punya modal sekitar 60 baru berani kita kerjakan. Nah, masa penganggapan ini kira-kira gimana Pak? Tanya, tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya.
Iya itu. Sama-sama. Nah, gimana nih hukumnya? Pak Haji sudah ada niat dan pengurus sudah ada niat, contohnya mengganti yang di atas. Itu ada Pak Haji ya. Bagaimana ini? Sudah ada di ini. Sebenarnya rezeki masjid itu, ini kami juga pengajian di apa namanya, di Masjid Al-Munawwarah di dekat Wilto itu, apa namanya, daerah Setianegara. Itu juga saldonya minus banyak, sampai pengurusnya juga seperti itu Pak Haji. Ustaz, ini butuh miliaran Ustaz, kita lagi naikkan semua Pak Haji. Kalau bangun itu kan bukan duit kecil Pak Haji. Cuman ini Pak Ustaz, saya khawatir, tak jadi. Tidak usah takut Pak Haji, tidak usah takut. Itu rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Nanti ada tak kemana itu, siapa yang membolak-balikan hatinya orang itu, Allah lah kasih. Akhirnya berani. Itu tadi. Alhamdulillah sekarang sudah tertutup, sudah tahap terus di pembangunan. Ada aja rezekinya dari mana? Sekarang saldo masjid, kalau saya sebagai pribadi Pak Haji ya, kan saya nggak ada kepentingan di sini Pak Haji. Mulai nggak Pak Haji? Bagusnya lebih dimulai, jangan diendapkan terlalu lama di situ. Insya Allah ini masjid ini rezekinya, apalagi dengan kalau jamaah kita nih, ini masih kurang, itu ada yang kasih itu nanti. Itu mungkin menurut kita ini dana ini kurang Pak Haji. Ya itu pada umumnya. Pasti itu kan kita manusia lebih banyak takutnya. Itu Pak Haji. Insya Allah rezeki ini, maka konsep tidak boleh terlalu lama-lama, kan? Karena kita ini kan biasanya kan kita tidak taruh di rumah lagi, karena arwah juga, nah itu kepake atau di mana itu. Jadi akhirnya ke masjid, apa namanya, ke contohnya Bank Syariah contohnya. Bank Syariah ini kita untuk sementara umpan lewat. Jadi hamba ini pernah nanya, contohnya guru kita di sana negeri Syam, bolehkah kita menabung, bolehkah nabung? Silakan untuk sebagai hanya numpang lewat, tapi jangan kelamaan kalau di situ. Pakai usaha, pakai apa? Gitu contoh. Nah, apalagi contohnya di masjid. Nah, ini kalau sudah ada modal 52 juta, saya rasa Pak Haji itu sudah nambahnya sedikit. Ada yang berani Pak Haji, ini belum sampai 50 juta itu Pak Haji. Mungkin palingan ke 5 juta itu sudah berani mulai itu. Karena ternyata ini ada kawan saya itu kan Ustaz Budi yang punya partai rumah di situ. Beliau kalau secara dana nggak kuat, tapi cara cerdasnya bagus. Kan kami kan bergaul dengan orang-orang yang kurang hebat. Caranya beliau gimana? Selalu bangun terus bahwa ini butuh dana. Sebenarnya dananya nggak banyak itu lagi, tapi karena dia melihat ini perlu bantuan, orang itu kalau melihat pasti ada dulu hatinya. Akhirnya ada terus mengalir beliau. Akhirnya tambah. Akhirnya buka lagi, buat pondok di situ di sebelahnya lagi. Yang ada di dekat jembatan di sini. Itu dia. Itu udah tak Budi Mulia itu. Itu beliau memulai seperti itu. Jangan langsung jadi. Karena kalau langsung jadi nanti orang nggak mau bersedekah lagi. Bersedekah ini mungkin ada terkurang. Jadi yang saya lihat kalau di masjid apa namanya, rumah yang tidak pernah selesai, rumah Allah mesti lagi. Karena kalau dihentikan nanti tidak ada umat dan ngalir lagi. Betul tak Pak Haji? Jadi ada ide-ide. Kalau saran saya Pak Haji, nah itu saya sebagai pribadi, saya tidak ada kepentingan. Itu 50 juta juga lebih baik digerakkan cepat. Itu digerakkan cepat dan dihimbau aja. Saya sebagai provokatornya, sebagai bapak di sini, ayo Pak, masakan takut Pak. Duit kecil itu Pak, 72 itu kecil itu bagi bapak yang memang. Kalau DPR besar, betul Pak ya? Bapak sisihkan 1 juta atau 500.000, berapa rumah sih di sini Pak Haji? Selesai itu Pak Haji. Itu pengalaman yang ada di Masjid Munawwarah. Dan itu sudah terjadi. Alhamdulillah, setiap kami pengajian biasa pada umumnya sering saya provokasi Pak Haji. Ya kebaikan, provokasi kebaikan. Jadi Pak Haji ya bisa lebih lembut nanti sama Bapak Haji dan panitia. Kan lumayan itu, sudah ada modal 52 juta. Itu sudah bisa bergerak itu Pak Haji, sudah bisa insya Allah. Tinggal kita aja jamaah, ayo Pak, ayo Pak. Kan tiap bulan juga ada di sini kan banyak pegawai. Itu ya sisihkan sedikit yang titipan oleh aman itu. Nah itu jangan kelamaan yang Pak Haji, tanggung jawabnya nanti. Kita nggak tahu umur Pak Haji, apalagi ini copit. Ini ditunda karena kebaikan itu tidak boleh lama-lama ditunda Pak Haji. Kelamaan nanti kan jadi. Betul ya? Nah itu konsepnya Pak Haji. Itu
saya tidak mengatakan kamu sekian langsung masuk sekian, tapi dimulai lagi. Sebelum musim hujan. Sebelum musim hujan ya. Kalau sudah musim hujan, bulan 12 itu sudah musim hujan. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas motivasi yang kita berikan. Insyaallah mudah-mudahan memunculkan akan kita mulai dan mungkin kita juga banyak belajar dari ya walaupun memang segmen yang lain Ustaz, kita melihat sekarang musim Allah sekarang luar biasa Ustaz. Cantik banget itu tadi. Luar biasa. Jadi tadi malam setelah ada acara DMI kita sholat maghrib dan di sana memang terkabul-kabul kita Ustaz sekarang. Allah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Bu yang mau bertanya silakan Pak. Banyak. Sampaikan pertanyaannya. Bukan Masih ada waktu 7 menit lagi. Ya. Silakan banyak. Mungkin kami tidak bertanya, cuma sekedar usul ke Pak Menteri. Iya. Mungkin usulnya pribadi saya, mungkin dibuat satu proposal, nanti kita jalanin Pak ke rumah-rumah. Belum ada sampai sekarang apaan gitu kan, jadi ada dari masyarakat tutup hatinya, tutup rumah masjid kita. Kalau tidak dimotivasi itu mungkin ya banyak ketika banyak keperluan dan masyarakat. Jadi mungkin usul kami seperti itu Pak, biar untuk kita ini bisa terlaksana. Amin. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Ya, sudah siap. Siap. Kalau kebaikan saya rasa lagi nggak ada yang mau gitu. Gitu. Sudah ada pengecas lagi. Itu saran. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi pemerintah. Iya, siap. Sehingga kalau tidak salah Ustaz menyampaikan seperti ini. Inna Allah Islam ya. Dengan sholat yang bagus. Pertanyaan begini. Bagaimana kalau dikaitkan dengan Islam terdahulu? Sedangkan sholat ini kan sudah Nabi Muhammad. Gimana kira-kira? Ya, ada korelasinya yang benang merahnya. Jadi sebenarnya agama Allah itu satu, adalah Islam. Maka contohnya bagaimana syariat terdahulu sebelum Rasulullah SAW? Bagaimana dengan Inna Dina Indallahil Islam? Ini tidak ada pertentangan, Pak. Tidak ada pertentangan. Jadi ini Islam ini secara akidah tauhid sama semuanya. Dari Nabi Adam sampai Rasulullah. Itu tidak ada perbedaan dari segi tauhid. Tauhidnya itu sama. Yang disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, itu tauhid. La ilaha illallah semua itu. Nah, yang berbeda itu syariatnya. Syariat. Nah, kalau secara syariat sebelum Rasulullah ada namanya sholat pagi dan petang. Itu ada Pak ya? Ada kan pagi dan petang itu 2 rakaat. Nah itu ada juga pandai bahwa itulah subuh sebenarnya itu. Itu bagian kan subuh pagi kan. Nah itu. Ini setelah Rasulullah SAW dengan syariatnya perintah itu namanya Isra Mi'raj, menerima 5 waktu sholat yang asalnya 50, inilah yang menjadi keputusan dan tidak perlu berubah sampai hari ini. Nah itu. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda itu, kami juga ada pengajiannya di Masjid Bila Kenali, Sirat Nabawiyah. Jadi Rasulullah SAW itu seperti agama Islam ini seperti satu bangunan, seperti Nabi dan Rasulnya sebelumnya. Ini satu bangunan. Bangunan ini sudah sempurna, tinggal satu bata yang belum terpasang. Yang batu bata ini siapa? Rasulullah SAW sebagai penyempurnanya. Jadi Al-Quran itu kandungannya ada kandungan Zabur, memuji. Kan Al-Quran ada kan memujinya? Ada. Ada kandungan Tauratnya, ada kandungan Injilnya, dan penyempurna semuanya. Kalau kita baca Al-Quran tidak lepas daripada Zabur, Taurat, Injil. Itu. Memang ada yang dihapus hukum-hukumnya ada. Ada juga yang contohnya proses-proses itu, contohnya minuman keras yang awalnya boleh, kemudian mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, kemudian proses hukumnya menjadi haram. Itu ada proses, itu ya. Jadi itu syariat, tapi secara akidah semuanya Islam. Itu ya, itu benang merahnya. Namun syariatlah yang membatasi masalah perbuatan ini, tapi tidak lepas daripada Allah.
Nah itulah satu bangunan, seperti Nabi dan Rasul seperti satu bangunan, dan Rasulullah sebagai penyempurna. Maka agama Islam adalah agama sempurna. Betul tak Pak? Nah itu mungkin seperti itu penjelasan kami. Baik, saya lagi ya. Terkait amanah, Rasulullah ketika meninggal itu tidak menunjuk satupun sahabat untuk menjadi khalifah, Ya, pemimpin. Kemudian ketika Abu Bakar menunjuk Umar, dan ketika Umar menunjuk 6 orang. Iya. Jadi mungkin apakah hikmahnya Rasulullah mengajarkan demokrasi, ataukah Rasulullah mengajarkan demokrasi perwakilan, itu seperti apa? Iya, apa yang kita sampaikan itu juga tidak keluar. Jadi Nabi tidak menunjuk langsung, karena khalifah itu artinya setelah itu. Jadi kita ini sebenarnya khalifah Allah, artinya perwakilan Allah di muka bumi ini untuk mengatur dunia ini. Kan seperti itu. Nah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin, Nabi dan Rasul, itu ya. Nah, ketika masalah urusan dunia, ini sahabat-sahabat diberikan semacam berpikir bagaimana mencari solusi perkara-perkara yang sangat penting masalah kepemimpinan ini. Kan yang paling pertama yang dibahas masalah itu dulu tuh. Betul apa ya? Nabi kan baru meninggal tapi berwafat, tapi justru itu yang menjadi panas gitu. Siapa yang generasi setelahnya itu? Maka sahabat melihat bahwa sahabat yang terbaik yang bisa menggantikan Nabi waktu jadi imam, waktu dia sakit, Sayyidina Umar yang ditunjuk. Berarti ini cikal bakal akan menjadi dialah yang berhak yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Setelah masa ke masa, kan Sayyidina Umar kan wafat juga. Akhirnya menulis surat kepada Sayyidina Umar yang paling berani yang bisa ini dengan melihat bahwa seandainya ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, maka Umar lah nabinya. Seandainya ada Nabi. Nah ini juga melihat dengan statement hadis ini dengan dirampungkan. Nah inilah akhirnya terpilihlah Sayyidina Umar dengan dibayar secara aklamasi. Setelah itu melihat di sini sahabat banyak mulia di sini. Yang bisa ini ada Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu ya Sa'ad bin Waqqas, ada juga Umar bin Abdullah bin Umar, tapi tidak boleh dipilih anaknya sendiri karena orang ulama. Ini ulama-ulama itu sahabat yang hebat-hebat ini. Ilmunya luar biasa, kalimatnya luar biasa. Yang akan memilih ini, yang akan dipilih secara nanti terpilih siapa. Akhirnya disinilah luar biasa untuk menjadi pemilih yang 6 itu. Itu ya. Maka terpilihlah Sayyidina Utsman karena dengan ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, disinilah mengajarkan betul apa yang disampaikan di sini. Ada semacam ini, siapa yang dekat dengan Allah, tapi secara dunia dia kita lihatnya dia lebih bisa mengatur dunia. Maka ada hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Gitu ya. Tapi yang paling penting adalah di sini sebenarnya kita belum bahas di sini Pak ya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah. Pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya kan. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, wa atiur ulil amri minkum. Kemudian kata wati wa ulil amri minkum. Dia wawnya tak ada lagi kata-kata wati. Selama itu calon pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mengikuti, maka itu bisa menjadi taat kita kepada mereka. Itu ya. Jadi itu sebenarnya pembelajaran Pak. Nabi tidak langsung nunjuk. Artinya Nabi itu tidak otoriter. Tidak otoriter seperti raja kan. Dia harus keturunannya begini. Dan Nabi sudah ngomong, sebaik-baik masa adalah masaku dan akan menjadi ada masa Khulafaur Rasyidin kurang lebih 30 tahun. Dan ternyata masa dari Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Hasan itu ternyata itulah kurang lebih 30 tahun. Itulah terbaik masa dengan masa Nabi. Kemudian setelah itu akan menjadi mulukan yang akan menjadi kerajaan-kerajaan. Nah akan menjadi kembali lagi seperti awal ke manhajul nubuwah. Itu jadi sebenarnya Nabi itu bahasa isyarat-isyarat itu tidak ya. Tapi langsung menuju orangnya tidak. Itu memberikan pembelajaran kepada kita untuk menggunakan akal pikiran dari yang ada dengan ini mencocokkan. Tapi jangan memilih mengatakan orang yang bukan muslim boleh ingin dipilih. Itu Pak ya, seperti waktu Nabi di Mekah ya jadi pemimpinnya bukan orang Islam. Ya karena Nabi belum kuat di situ. Itu Pak ya. Kalau di Madinah dia menjadi ukuran.
Gitu kan. Allah Allah. Luar biasa sebenarnya panjang ceritanya Pak, cuma waktu jual yang dibatasi kita banyak. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang bisa sampaikan tadi, waktu jual yang dibatasi kita tutup kajian kita dengan membaca doa dipimpin oleh Ustaz. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pas jam 6:15. Alhamdulillah jam kita juga cepat gitu lebih. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Pak Haji belajar yang Allah titipkan melalui ini masuk kita doakan dan kita doa semuanya ini semoga Pak Haji dan keluarganya juga disehatkan dan urusan masjid ini insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diniatkan dengan niat baik insyaallah Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain ala sayyidina yaumidin. Allahumma ighfir lana fi jami'i dzunubina ya Allah. Allahumma qdi hajatina ya Allah. Ya Allah ya Karim. Hamba ini banyak salahnya ya Allah, banyak dosa yang pernah kami buat ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang pernah kami buat ya Allah. Kami zalim terhadap diri sendiri ya Allah, bahkan bisa kepada manusia yang lain ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Berikanlah kami tuntunan ya Allah, bisa bersama orang yang benar, orang yang lurus ya Allah, sehingga kami bisa selamat dunia akhirat kami ya Allah. Apa yang kami niatkan di sini ya Allah, ya Allah, terutama para yang mengurusi masjid ini ya Allah, Pak dan Pak Haji dan siapapun yang terlibat di dalamnya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah. Mudahkanlah langkah-langkahnya ya Allah. Mudahkanlah untuk bisa mengurusi, memakmurkan masjid ini dan sehingga Engkau memakmurkan hidupnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dan Engkau masukkan di surga ya Allah. Semoga bisa tanpa hisab ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semua yang telah menitipkan kepada kami ya Allah, berupa makanan, minuman, semuanya ya Allah, berkailah hidupnya ya Allah. Berikanlah keturunannya yang baik-baik. Semoga ada keturunannya juga ya Allah, ada penghafal Quran ya Allah. Dan begitu juga kami yang dalam anak penghafal Quran ya Allah, yang memakaikan mahkota kepada kami di surga nanti ya Allah. Betapa indah itu ya Allah, punya anak keturunan yang hafiz Quran, yang ahli Quran ya Allah, sehingga bisa kami dimakaikan mahkota. Mungkin kami tidak hafal Quran, tapi anak keturunan kami yang memberikan syafaat ke situ ya Allah. Ya Allah, suatu keindahan yang tidak bisa kami pikirkan, yang tidak bisa kami apa yang ada dalam hati kami, sesuatu yang terbaik, yang luar biasa, yang tak pernah kami kira-kirakan ya Allah. Engkau lah yang maha segala-galanya ya Allah. Ya Allah, khusus kepada pemimpin kami, Pak Wali Kota dan keluarganya ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah. Kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. La syifaa illa syifaa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami bisa menghadap ke langit ya Allah, mengangkat tangan karena kami lemah ya Allah. Kami butuh dengan Engkau ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Dan siapapun saudara-saudara kami di Jambi ini yang terkena itu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Yang bukan juga COVID, sembuhkanlah ya Allah. Karena Engkau yang maha menyembuhkan. Semoga dengan seperti itu menjadi kafar penebus dosa bagi beliau-beliau ini ya Allah, dan menjadi dapat hidayah lebih kuat dan menjadi orang-orang yang memberi cahaya di sekitarnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minkum wa bihamdihi. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, dan kedua kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Ari Febrianto yang setiap saat selalu meliput kegiatan kita di masjid ini. Karena kita belum punya akun, jadi bagi Bapak Ibu yang mau melihat kembali setiap kajian atau kegiatan di masjid kita bisa menggunakan Ari Febrianto, karena kita Masjid Al-Mu'izzah belum punya akun, hanya baru punya Instagram. Sekali lagi salam dan mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.